sejarah yang tertulis di Al-Quran, terdapat kisah-kisah tentang tempat-tempat yang masih menyimpan misteri hingga hari ini. Tempat-tempat ini tidak hanya diceritakan sebagai latar dari peristiwa besar, tetapi juga sebagai simbol dari kebesaran Allah dan pelajaran moral bagi umat manusia. Meski disebutkan dalam wahyu ilahi, keberadaan fisik dari lokasi-lokasi ini seringkali tidak dapat dipastikan dengan bukti arkeologis atau catatan sejarah yang jelas, menjadikannya misteri yang terus memancing rasa penasaran umat manusia. Berikut tempat-tempat yang disebutkan dalam Al-Quran dan masih menjadi misteri. Pertama yaitu, Kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi adalah salah satu kisah yang paling populer dan penuh misteri dalam Al-Quran. Terdapat dalam surah Al-Kahfi, ayat 9-26. Kisah ini menceritakan sekelompok pemuda yang melarikan diri dari penguasa yang zalim untuk menyelamatkan iman mereka. Mereka bersembunyi di dalam sebuah gua dan tertidur di sana selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun, mereka mendapati dunia di luar telah berubah drastis, dan akhirnya kisah mereka menjadi tanda kebesaran Allah. Lokasi misterius. Al-Quran tidak memberikan detail geografis yang spesifik mengenai lokasi gua ini, dan karena itu, ada banyak teori dan klaim tentang di mana gua ini berada. Salah satu lokasi yang paling populer diklaim sebagai Gua Ashabul Kahfi adalah di Efesus, Turki. Di sini, terdapat sebuah gua kuno yang sering dikaitkan dengan legenda Seven Sleepers yang mirip dengan kisah Ashabul Kahfi. Meskipun demikian, tidak ada bukti konklusif yang mendukung bahwa gua ini adalah gua yang dimaksud dalam Al-Quran. Di luar kota Amman, Yordania, terdapat sebuah gua yang juga diklaim sebagai tempat persembunyian Ashabul Kahfi. Di dalam gua ini, terdapat beberapa makam kuno yang dipercaya sebagai makam para pemuda tersebut. Lokasi ini lebih banyak diakui oleh komunitas Muslim dan sering menjadi tujuan ziarah. Suriah dan Tunisia. Ada juga gua-gua di Suriah dan Tunisia yang diklaim sebagai tempat persembunyian Ashabul Kahfi, meskipun klaim ini kurang populer dibandingkan dengan yang ada di Turki dan Yordania. Karena tidak ada konsensus ilmiah atau bukti arkeologis yang jelas mengenai lokasi gua ini, tempat tersebut tetap menjadi misteri, dan berbagai tradisi lokal terus memperkuat klaim masing-masing. Iram Dzat Al-Imad adalah nama sebuah kota legendaris yang disebutkan dalam surah Al-Fajr, ayat 6-14. Kota ini digambarkan sebagai kota dengan pilar-pilar yang tinggi dan megah, yang dihuni oleh kaum Ed, suatu kaum yang dikenal karena kekuatan dan kemegahan mereka. Namun, karena kesombongan dan kezaliman mereka, Allah menghancurkan kota ini sebagai peringatan bagi umat manusia. Kota Iram telah memicu banyak spekulasi dan pencarian arkeologis, namun lokasinya tetap menjadi misteri. Pada awal tahun 1990-an, sekelompok arkeolog, dengan bantuan teknologi pencitraan satelit, mengklaim telah menemukan sisa-sisa kota kuno di bawah padang pasir Rub al-Hali yang dikenal sebagai Ubar. Mereka menyebutnya sebagai Atlantis of the Sands, dan beberapa percaya bahwa ini mungkin adalah Iram. Namun, beberapa ahli skeptis mengenai klaim ini karena bukti-bukti yang ditemukan tidak sepenuhnya mendukung keterkaitan langsung dengan kota Iram. Arab Selatan. Iram sering diidentifikasi dengan wilayah Al-Ahqaf yang disebut dalam Al-Quran sebagai tempat tinggal kaum Ed. Al-Ahqaf diyakini terletak di sekitar Hadramaut, Yaman, atau di selatan Arab Saudi. Namun, bukti arkeologis yang cukup untuk mendukung klaim ini masih kurang. Hubungan dengan peradaban Dilmun, beberapa peneliti juga mengaitkan Iram dengan peradaban kuno Dilmun yang pernah ada di Bahrain dan bagian dari pesisir timur Arab Saudi. Dilmun dikenal dalam teks-teks kuno sebagai tanah yang sangat kaya dan subur, meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Dilmun dengan Iram. Meskipun banyak teori yang muncul, kota Iram tetap menjadi salah satu kota kuno yang hilang yang misterinya belum terpecahkan,
seperti Atlantis dalam mitologi Yunani. Gunung Sinai atau Tursina adalah gunung suci yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu berupa Taurat dari Allah. Gunung ini disebut dalam beberapa ayat, termasuk dalam surah Al-Baqarah ayat 63 dan surah An-Nazi'at ayat 16. Gunung Sinai memiliki signifikansi penting dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Meskipun Gunung Sinai yang sekarang terletak di semenanjung Sinai, Mesir, dianggap sebagai lokasi tradisional, ada beberapa teori alternatif mengenai lokasi sebenarnya dari Gunung Sinai. Jabal Musa di semenanjung Sinai. Lokasi ini adalah yang paling dikenal dan dianggap sebagai Gunung Sinai oleh kebanyakan umat Kristen dan beberapa Muslim. Terletak di tengah semenanjung Sinai, Jabal Musa adalah tempat ziarah populer dan di atasnya terdapat biara St. Catherine, salah satu biara Kristen tertua di dunia. Meskipun lokasi ini sangat dihormati, ada skeptisisme tentang apakah ini adalah Gunung Sinai yang asli. Beberapa peneliti modern, termasuk penjelajah seperti Ron Wyatt dan Bob Cornuke, mengusulkan bahwa Gunung Sinai yang sebenarnya mungkin berada di Arab Saudi, tepatnya di Jabal Al-Laus. Mereka menunjukkan beberapa bukti arkeologis, seperti jejak-jejak yang mereka yakini sebagai sisa-sisa altar, tiang-tiang batu, dan tanda-tanda pembakaran di puncak gunung, yang menurut mereka sesuai dengan deskripsi dalam kitab suci. Namun, klaim ini sangat kontroversial dan tidak diakui secara luas oleh komunitas akademis. Selain Jabal Musa dan Jabal Al-Laus, ada juga beberapa lokasi lain di semenanjung Sinai dan wilayah sekitarnya yang diusulkan sebagai Gunung Sinai. Meskipun demikian, bukti yang ada tidak cukup untuk memastikan salah satu dari lokasi-lokasi ini. Kisah Gunung Sinai tetap menjadi bagian penting dari narasi keagamaan, tetapi misteri mengenai lokasi pastinya menambah dimensi mistik dan sakral dari tempat ini. 4. Lokasi kaum Ed dan Samud. Kaum Ed dan Samud adalah dua bangsa kuno yang disebutkan dalam Al-Quran yang mengalami kehancuran karena menolak ajaran nabi-nabi mereka. Kaum Ed terkait dengan Nabi Hud, sedangkan kaum Samud terkait dengan Nabi Saleh. Kisah mereka banyak ditemukan dalam beberapa surah, seperti surah Al-Araf ayat 65-79 dan surah Al-Hijr ayat 80-84. Al-Quran menyebutkan bahwa kaum Ed tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Al-Ahqaf, yang diakini terletak di wilayah gurun pasir di Yaman atau Arab Saudi saat ini. Meskipun ada beberapa sisa-sisa arkeologis yang mungkin terkait dengan peradaban kuno di wilayah ini, belum ada bukti definitif yang mengaitkan temuan tersebut dengan kaum Ed. Beberapa klaim yang menghubungkan reruntuhan kota Ubar di Oman dengan kaum Ed, meskipun menarik, masih diperdebatkan oleh banyak arkeolog. Sejarah lisan dan legenda di wilayah ini sering mengaitkan Ubar dengan Iram dan kaum Ed, namun kurangnya bukti arkeologis yang kuat membuatnya tetap dalam spekulasi. Situs arkeologi Madain Saleh, yang juga dikenal sebagai Al-Hijr, terletak di Arab Saudi bagian utara dan sering diidentifikasi dengan kaum Samud. Situs ini merupakan peninggalan dari peradaban Nabatean, dengan makam-makam batu yang dipahat di sisi bukit, mirip dengan Petra di Yordania. Meskipun Al-Hijr disebutkan dalam Al-Quran sebagai tempat tinggal kaum Samud, keterkaitan dengan situs Madain Saleh yang ada saat ini masih diperdebatkan, terutama karena periode waktunya yang berbeda dengan kisah Samud. Nama lain dari Madain Saleh, Hegra, adalah situs yang dilindungi UNESCO dan menawarkan bukti penting dari sejarah Arab pra-Islam. Namun, apakah ini benar-benar bekas dari kaum Samud atau bukan, masih belum dapat dipastikan dengan jelas, karena tidak ada bukti yang secara langsung menghubungkan tempat ini dengan kaum Samud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Ketidakpastian tentang lokasi ini, meskipun telah banyak diteliti dan diperdebatkan, tetap menjadi misteri besar dalam sejarah Islam. Lokasi tempat tinggal kaum-kaum ini, meskipun dianggap penting dalam narasi keagamaan,
tidak dapat dipastikan secara historis dan arkeologis. Dalam surah Saba, ayat 15, disebutkan sebuah negeri yang subur, makmur, dan diberkahi dengan kebun-kebun di kiri dan kanan, tetapi akhirnya dihancurkan karena penduduknya tidak bersyukur dan ingkar kepada Allah. Negeri ini dikenal dengan sebutan Baldatun Taibatun wa Rabbun Ghafur, negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Meskipun Al-Quran menggambarkan keindahan dan kemakmuran negeri ini, nama dan lokasinya tidak disebutkan secara eksplisit. Kerajaan Saba, Yaman. Salah satu teori yang paling umum adalah bahwa negeri yang disebutkan dalam surah Saba ini merujuk pada kerajaan Saba di Yaman. Saba dikenal sebagai salah satu peradaban paling maju pada masanya, dengan ibu kota Marib yang terkenal karena bendungan kunonya. Bendungan Marib ini menyediakan irigasi yang luas, memungkinkan tanah-tanah di sekitar kota menjadi sangat subur dan produktif. Namun, bendungan ini runtuh pada suatu waktu, yang menyebabkan kehancuran pertanian dan ekonomi Saba, yang bisa dianggap sebagai hukuman atas keingkaran mereka, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Selain Saba, ada juga teori bahwa Baldatun Taibatun mungkin merujuk pada wilayah-wilayah lain di Jazirah Arab yang pernah mengalami masa-masa kemakmuran. Namun, seperti halnya Saba, tidak ada bukti kuat yang secara langsung menghubungkan lokasi-lokasi ini dengan kisah dalam Al-Quran. Beberapa peneliti juga mengusulkan bahwa negeri ini mungkin terletak di wilayah Yaman Selatan atau Oman, di mana terdapat lembah-lembah subur yang mungkin cocok dengan deskripsi Al-Quran. Namun, sekali lagi, tidak ada bukti arkeologis yang cukup untuk mendukung klaim ini. Kisah Baldatun Taibatun sering digunakan sebagai peringatan akan pentingnya rasa syukur dan tanggung jawab terhadap berkah yang diberikan oleh Allah. Meskipun lokasinya tidak diketahui secara pasti, narasi ini tetap relevan dan terus menjadi bagian penting dari pelajaran moral dalam Islam. Yajuj dan Majuj adalah dua bangsa yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 83-98 dan surah Al-Anbiya ayat 96-97 sebagai kekuatan besar yang suatu hari akan menimbulkan kekacauan besar di bumi. Menurut kisah dalam Al-Quran, seorang raja besar yang disebut Zulkarnain membangun sebuah dinding besar untuk menahan mereka, yang hingga hari ini tetap misterius. Al-Quran menggambarkan Zulkarnain sebagai seorang raja yang adil dan kuat, yang membangun sebuah dinding besar dari besi dan tembaga di antara dua gunung untuk menahan Yajuj dan Majuj. Meskipun beberapa cendekiawan mengaitkan kisah ini dengan tembok besar Cina, tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim ini. Selain itu, lokasi dari dinding yang dibangun oleh Zulkarnain tidak disebutkan secara spesifik, yang membuatnya tetap menjadi misteri. Beberapa teori mengusulkan bahwa Yajuj dan Majuj mungkin berasal dari wilayah di utara Eurasia, seperti Asia Tengah atau Kaukasus. Dalam beberapa interpretasi, mereka diidentifikasi dengan suku-suku nomaden yang dikenal ganas dari stepa Eurasia. Namun, identifikasi ini tidak dapat dipastikan karena kurangnya bukti konkret. Dalam konteks eskatologis, studi tentang akhir zaman, Yajuj dan Majuj sering dikaitkan dengan peristiwa yang akan terjadi mendekati akhir zaman. Beberapa ulama berpendapat bahwa Yajuj dan Majuj adalah simbol dari kekuatan destruktif yang akan muncul pada masa depan. Karena sifat apokaliptik dari kisah ini, banyak yang percaya bahwa pencarian untuk lokasi geografis mereka mungkin tidak relevan, karena mereka lebih merupakan bagian dari narasi akhir zaman. 7. Lokasi Luqman dan kaumnya. Luqman adalah sosok yang disebutkan dalam surah Luqman, ayat 12-19, sebagai orang yang sangat bijaksana. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan banyak detail tentang Luqman selain nasihat bijaksananya kepada anaknya, beberapa tradisi Islam menyebutkan bahwa dia mungkin berasal dari Afrika, mungkin dari Nubia, sekarang Sudan, atau Ethiopia.
Beberapa tradisi menyebutkan bahwa Luqman mungkin berasal dari wilayah Nubia, yang sekarang merupakan bagian dari Sudan dan Mesir, atau Ethiopia. Tradisi ini didukung oleh beberapa referensi yang mengaitkan kebijaksanaan Luqman dengan wilayah-wilayah di Afrika Timur, di mana filsafat dan kebijaksanaan sering dihargai. Beberapa cendekiawan Islam lainnya berpendapat bahwa Luqman mungkin berasal dari Arab Selatan, mengingat kedekatannya dengan daerah-daerah yang dikenal dalam tradisi Arab sebagai pusat peradaban kuno. Namun, karena Al-Quran tidak memberikan detail geografis mengenai Luqman, lokasi pastinya tetap menjadi misteri. Kisah Luqman lebih difokuskan pada nilai-nilai moral dan etika, daripada asal-usul geografisnya. Tempat-tempat yang disebutkan dalam Al-Quran seperti Gua Asyabul Kahfi, Iram Dzat Al-Imad, Gunung Sinai, serta lokasi kaum Ad dan Samud, Yajuj dan Majuj, serta negeri-negeri lainnya, merupakan bagian penting dari sejarah Islam dan menawarkan pelajaran moral yang dalam. Namun, karena kurangnya informasi geografis yang jelas, keterbatasan bukti arkeologis, serta sifat simbolis atau eskatologis dari beberapa kisah tersebut, banyak dari lokasi-lokasi ini tetap menjadi misteri. Misteri ini tidak hanya memicu rasa penasaran, tetapi juga menambah dimensi spiritual dalam pemahaman umat Islam mengenai sejarah dan eskatologi. Sebagai hasilnya, tempat-tempat ini menjadi subjek penelitian, ziarah, dan refleksi yang berkelanjutan, baik oleh cendekiawan maupun oleh orang-orang beriman yang mencari pemahaman lebih dalam tentang pesan-pesan Al-Quran dan sejarah umat manusia.